Baik lagi dengan gua Gian dan welcome to Breakdown. Dan sekarang gue mau bahas film yang berjudul Dread Out. Gedung ini kenapa kosong ya? Pasti ada alasannya lah. Yuk. Gue pernah di sini sebelumnya. Sampurasun. Kanu, merebut kolam dulu. Bukakan, dia lawan. Ini adalah spoiler konten. Film ini bercerita tentang Linda yang diajak temannya untuk membuat video viral di apartemen yang terbengkalai yang dulunya pernah dipakai untuk ritual iblis. Oke, kita masuk ke dalam plot. Film ini punya konsep yang bagus, film ini punya materi yang kaya, film ini juga punya style. Film ini pun udah mengaplikasikan assembly dari 5 archetype untuk karakter di film horor remaja. But what went wrong? Apa yang masih bikin film ini belum works? Film ini sebetulnya udah oke, cuman seharusnya film ini bisa lebih gila lagi kerennya. Film ini tuh sebenarnya bisa kayak filmnya Drag Me to Hell dicampur dengan film Jalangkung. Jadi sebenarnya sangat bisa dinikmati. Secara teknis pun film ini udah sangat-sangat luar biasa advance. Kalau misalnya kita lihat dari aspek game akurat, iya. Memperkuat background story dari gamenya pun betul. Setelah gue pikir memang ternyata film ini memiliki 3 kejanggalan yang buat filmnya tuh jadi agak ketahan gitu in some way. Satu, karena konsistensinya. Kedua, karena tempo adegannya. Dan yang ketiga, karena naskah dialognya. Terlepas dari 3 hal itu, film ini sudah sangat melengkapi kebutuhannya sebagai game adaptation ke film. Karena gini, pertama-tama buat kita juga sebagai penonton, kita juga harus melepas semua mindset kita tentang adaptasi game yang ada di luar, terutama di Hollywood. Karena bener, film ini adalah film pertama yang mengadaptasi game Indonesia. Dari situ kita lihat dulu nih game Indonesia gimana industrinya. Karena rata-rata dari game Indonesia itu belum story driven. Mereka masih berfokus kepada grafiknya bagus dan gameplaynya oke. Jadi pada masanya, apalagi sekarang, untuk pembuat game, developer game Indonesia, mana ada sih yang kepikiran bahwa kita bikin yuk game yang story driven, karena siapa tahu ini bisa dijadikan film adaptasi. Nah sekarang dengan ada film Dread Out, dunia game juga bisa evolve. Jadi sebenarnya industrinya sama-sama berkembang gitu. Ini hal bagusnya nih. Dan menurut gue ini juga sebuah privilege nih buat filmmaker. Karena kanvas cerita mereka untuk bikin backgroundnya jadi lebih bersih, lebih luas. Karena filmnya pun ingin memperkuat background story dari gamenya. Walaupun ini sepertinya beda universe ya buat yang kalian mungkin main. Adaptasi ini saking bisa privilege banget ke filmmakernya, sampai-sampai mereka bisa dibilang memiliki cerita ini secara keseluruhan. Sampai-sampai emang agak kelupaan bahwa game ini sebetulnya sangat erat dengan rules objektifnya, main quest-nya. Nah, perobjektifan ini sebetulnya sangat erat dengan ketidakadaannya. Poin pertama yaitu konsistensi. Di awal film gua rasa udah jelas bahwa untuk membuka portal ke dunia lain tidak hanya cukup sekedar untuk membaca mantra Aserehe. Butuh orang khusus, butuh ada ritual yang cukup kompleks dengan harusnya kan ada pocong kan yang digunakan. Nah di situ aja udah ada sedikit konsistensi yang hilang bahwa Linda dan teman-temannya bisa membuka portal itu dengan mantra Aserehe dan Linda yang agak sedikit migrain. Dan dari awal adegan kan kita juga udah memegang bahwa sebenarnya keris itu bisa jadi adalah sebuah kunci plotnya. Gua pikir Linda dan kawan-kawan akan terjebak di dunia lain dan akhirnya akan bertemu solusi bahwa keris itu mungkin adalah kuncinya untuk mereka bisa kembali ke dunia kita. Namun dari awal sampai akhir saya nggak ada penjelasan bahwa sebenarnya apa sih spesialnya keris itu selain bisa nyala. Kunci portalnya kah? Jadi bikin hidup abadi kah? Atau alat untuk mengendalikan pasukan pocong kah? Jadinya nggak ada urgensi kenapa keris itu sangat spesial dan layak untuk dijadikan sebuah pusaka harta karun. Karena selama durasi film di mana mereka saling berdebat bagaimana keluar dari apartemen yang memiliki satu pintu keluar dan satu pintu masuk, tidak ada kejelasan konsistensinya bahwa apa yang sebenarnya antagonis kehilangan atau desperate kalau misalnya dia tidak mendapatkan keris itu. Jadi penonton tuh nggak tahu chaos yang terjadi itu atas dasar apa. Apa yang hantu kebaya merah takutkan apabila Doi kehilangan keris itu? Jadi mortal kah? Atau jadi kehilangan kekuatan kah? Yang kita tahu bahwa keris itu sangat spesial dan sangat diincar, tapi kita tidak ada mendapatkan informasi sedikit pun apa sih kelebihan keris itu saat dipegang
kita, dipegang tangan manusia, ataupun hantu dan iblis kebaya itu saat mereka kehilangan keris itu. Malah yang kita dapatkan adalah keajaiban dari handphonenya Linda. Sampai gue jadi agak salkus kalau misal handphonenya iPhone atau Xiaomi itu kritikal sama damage-nya akan berbeda atau sama ya saat ngejepret. Intinya kerisnya itu malah jadi nggak ajaib. Dia cuman kayak Ring of Power, The One Ring-nya Lord of the Ring, cuman minus kekuatannya. Kita cuman ngeliat dia pas dipegang, sas, nyala gitu doang. Oke lah itu lepas, sampai gue rasakan lagi, film ini agak sedikit kehilangan saat mengatur tempo adegannya. Momennya itu kurang pas, tapi di waktu yang paling cocok. Contohnya pas lu lihat pas adegan di POV yang saat mereka live streaming atau live video, dimana di situ gue udah ngerasain vibe yang seru banget kayak film Jalangkung, sebuah penasaran yang diakhiri dengan kesengsaraan, dimana mereka sangat clueless, secara tidak sadar mereka terisolasi, terus mereka udah sampai limitnya dan histeris. Wah itu seru banget, pace-nya cepet banget, temponya asik banget, sampai momen portalnya kebuka dan iblisnya masuk. Itu pace-nya malah jadi lambat, malah jadi dragging. Entah kenapa mereka kok jadi tidak sepanik itu. Padahal mereka sebenarnya ada di dunia lain loh, di alam lain loh. Seharusnya para remaja-remaja ini harusnya lebih histeris lagi, lebih chaos lagi kan. Sampai ada momen mereka terpisah dan mereka nggak tahu ceritanya kemana dan akhirnya mereka regroup lagi. Kayak tidak terjadi apa-apa gitu di alam lain. Padahal si Linda aja pas awal nyampe ke dunia lain, itu saat awal dia menemukan kekuatan dari 20 megapiksel dual cam autofocus dan flashnya itu, dia udah ketemu pocong, dia udah ketemu zombie, dia udah ketemu si kebaya-kebayaan. Jadi draggingnya di sini adalah mereka dipisahkan tapi tidak ada tujuannya. Kenapa mereka dipisahkan sama filmmaker? Selain ngasih tahu bahwa si Benny jahat. Alangkah baiknya kalau mereka dipisah masing-masing dan bertemu chaos masing-masing. Jadi saat mereka ketemu lagi, regroup lagi, mereka bertemu menemukan solusi. Via apa? Via keris. Jadi objektifnya dapat, penjelasan kenapa keris itu sangat penting juga dapat, motivasi juga dapat. Itu udah 3 poin dilaksanakan dalam satu scene, satu sequence. 3 poin utamanya selesai. Padahal filmnya udah memakai penokohan 5 archetype dalam film horor remaja loh. Ini udah seru banget kalau itu diaplikasikan. Dan yang terakhir adalah naskah dialognya. Menurut gua motivasi mereka dalam berdiskusi di film ini kurang pakem. Mungkin emang sengaja flow-nya dibikin kayak gitu agar mereka semua bisa berimprovisasi. Cuman sayangnya menurut gue di sini situasi mereka tidak dikasih motivasi. Akhirnya mereka saat berdialog itu kerasa mereka itu sebenarnya menghabiskan waktu. Apa yang membuat Linda sangat mempertahankan diri untuk kerja di minimarket setelah dia diberi solusi dan diberi pengetahuan soal apa yang bisa dia lakukan saat dia skip sebentar di kerjaan itu dan potensi apa yang bisa dia lakukan sebagai kerjaan kalau emang dipecat. Dan alasan apa yang mereka pikir apabila sebuah apartemen yang terbengkalai dan itu gerbangnya dikunci, itu bener-bener nggak ada jalan keluar lain. Apa yang menahan untuk si Benny melakukan solusi yang sangat masuk akal gitu. Cari dulu orang pinter untuk nyelamatin temen-temen yang emang terjebak di alam lain. Kecuali emang fasilitasnya mungkin rumah sakit jiwa atau penjara, itu cukup masuk akal bahwa mereka memiliki satu pintu masuk dan satu pintu keluar. How come mereka, para remaja yang sangat acuh tak acuh dengan apa yang Linda alami dan Linda rasakan saat momennya itu dia bisa melihat sesuatu yang gaib, tiba-tiba saat para remaja ini kembali lagi ke dunia nyata abis dari balik ke dunia portal itu, tiba-tiba jadi sangat maha tahu dan sangat bisa menjelaskan semua puzzle relik dari kertas lama secara sangat deskriptif. Itu ngeliat walkthrough atau gimana itu. Makanya abis kalian nonton sebenarnya agak heran kan, ini semuanya keren loh sebenarnya, dari penggarapannya, teknisnya, hantunya, itu semua udah defense banget. Tapi ada sesuatu yang kayak agak janggal ya. Karena ada sesuatu yang paling penting di sini, storytelling akarnya itu malah tidak dikeluarkan di film ini. Oke, kita masuk ke dalam cast. Kita ada Caitlin Halderman sebagai Linda, Jeffrey Nicole sebagai Eric, Chichio Manasero sebagai Alex, Marsha Arwan sebagai Jessica, Susan Same sebagai Dian, dan Irsha Dila sebagai Benny. Film Dread Out disutradarai oleh Kimo Stambul. Dia sutradara di balik Killers dan Rumah Darah yang bersama saudaranya Timo sebagai Mo Brothers. Dia sebenarnya emang kelihatan spesialis di film dewasa. Makanya saat dia di sini menggarap film horor untuk semua umur, semua kelebihan dia dilucuti. Tapi kita bisa lihat di sini dia tetap stylish. Jadi tetap bisa dirasakan kan bahwa si American filmmakingnya si Kimo ini di dalam garapan film horor tuh kerasa banget. Walaupun dia sebenarnya yang tadinya biasa bikin film 21+, jadi 13+, nyeret-nyeret dikit jadi 17+. Oke, kita masuk ke dalam rating. Untuk hasil akhir, gue rate film ini 7 dari 10.
Gue ingatkan di sini adalah benchmark baru bahwa di sini adalah film pertama adaptasi dari game. Dan ini juga bisa acuan untuk kedua industrinya loh. Persatuan antara film dan game. Sekarang filmmaker bisa ngelihat adaptasi lain selain dari novel dan serial klasik. Bisa ngeliat dari game-game ini jadi lebih dicari. Mana sih game yang memiliki cerita yang emang oke? Mana sih game yang memiliki potensi untuk booming? Untuk dari industri game juga bisa, ayo kita develop story di dalam game kita. Buat film industri jadi punya ada ranah baru untuk mengadaptasikan filmnya. Buat industri game bisa lebih story driven saat mereka bikin game. Nah, film horror pun juga seperti bermain board game. Filmmaker harus cerdik, mereka harus pintar bagaimana menyampaikan terornya. Jadi buat gue emang stylish itu adalah mutlak. Namun penyampaian cerita yang didasari dengan motivasi menurut gue itu jauh lebih krusial karena itu bisa menjadi akar cerita kalian mau bagaimanapun stylenya. Mau itu filmnya cuma one shot, mau itu filmnya dengan full camera movement, mau itu filmnya digarap dengan segitu indahnya atau segitu terornya. Itu semua oke, nggak apa-apa. Tapi ceritanya dulu nih, akarnya dulu dijadiin. Oke, cukup sekian untuk review gue kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat tentang review gue, silahkan share pendapat lo di kolom komentar bawah. Kalau misalnya kalian punya pendapat sendiri tentang film Dread Out atau punya rating sendiri tentang film ini, silahkan share pendapat kalian di kolom komentar bawah. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel Kincir Cinema Club. Kalau misalnya kalian suka dengan menulis review film, lo juga bisa cek ke website kincir.com karena di situ kita ada artikel review film, artikel film Dread Out ini juga ada, dan lo bisa tuh share kesan kalian gimana, yang main gamenya, yang nonton filmnya, yang emang suka dengan game film horor, silakan tuh berargumen. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman lo yang emang suka main game horor, suka nonton film horor, yang emang main game Dread Out, yang bisa pinpoint di semua film, oh ini hantu ini nih, oh ini hantu itu. Share ke teman-teman kalian. Dan ayo kita break dan film selanjutnya bersama gua Gian. Dadah!